Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sholih dan sholihah? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Anak-anak sholih dan sholihah, sekarang kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekarang kita akan belajar bersama tentang pelajaran 4, yaitu Islam mengajarkan kebersihan. Anak-anak sholih dan sholihah, sekarang kita akan belajar yang pertama, yaitu tentang bersih dari najis. Pastinya kalian sudah mengenalkan apa itu najis. Contoh-contohnya najis itu apa saja? Sudah? Oke, sekarang Ibu jelaskan ya. Jadi, najis adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi, ketika ada najis yang menempel di diri kita, itu nanti dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Contoh-contoh atau benda-benda yang termasuk najis apa saja, Bu? Nah, jadi benda-benda yang termasuk najis itu antara lain darah, nanah, bangkai binatang darat, kecuali belalang ya, anjing, babi, kotoran manusia dan kotoran binatang, muntah, dan minuman keras. Jadi itu semua termasuk ke dalam benda-benda yang termasuk najis. Selanjutnya yaitu najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Sekarang kita membahas persatu ya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya apa saja, Bu? Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum ASI atau air susu ibu. Cara menghilangkan najis mukhafafah ini yaitu cukup memercikkan air mutlak pada benda yang terkena najis tersebut. Nah, yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah atau masih berwujud, misalkan seperti kotoran manusia atau binatang. Dan yang kedua adalah najis hukmiyah atau najis yang sudah tidak berwujud. Contohnya seperti bekas air kencing yang sudah mengering. Contohnya najis mutawasito ini apa? Contohnya yaitu air kencing, kotoran manusia dan binatang, minuman keras, bangkai, darah, nanah, dan muntah. Untuk menghilangkan najis mutawasitoh ini, yaitu kalian bisa membersihkan dan menghilangkan warna, rasa, dan bau najis dengan air mutlak. Caranya yaitu dengan mengucurkan air pada benda yang bernajis. Nah, anak-anak, selanjutnya yang terakhir yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya apa? Contohnya yaitu anjing dan babi. Nah, cara membersihkannya yaitu dengan benda yang terkena air liur dan bulu basah anjing dan babi itu harus dibersihkan dengan mengucurkan air mutlak sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air yang dicampur dengan tanah. Nah, jadi itu tadi ya macam-macam najis menurut tingkatannya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan yang terakhir yaitu najis mughaladoh. Nah, anak-anak sholih dan sholihah,
tadi kan Ibu menjelaskan tentang air mutlak. Kalian sudah tahu apa itu air mutlak? Jadi, air mutlak adalah air suci dan menyucikan. Jadi, air mutlak ini boleh digunakan untuk menghilangkan najis, wudhu, dan juga mandi. Contohnya air mutlak apa saja, Bu? Contohnya yaitu air hujan, air laut, air sungai, salju, air ledeng, air kolam, dan juga embun. Jadi itu ya pengertian air mutlak dan juga contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang istinja atau bercebok. Anak-anak sholih dan sholihah, apa yang akan terjadi jika selesai buang air kecil atau buang air besar kita tidak bercebok? Nah, jadi perlu kalian tahu bahwasanya bercebok setelah buang air itu disebut juga dengan istinja. Istinja ini termasuk cara menghilangkan najis. Bercebok itu lebih utama dilakukan dengan air. Bersuci dapat juga dilakukan dengan tisu, batu, atau benda lain yang kasat dan menyerap air. Bercebok dengan air dilakukan dengan mengucurkan air pada kubul atau dubur menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri membersihkannya. Jadi, ketika anak-anak selesai buang air kecil atau buang air besar, itu kita harus bercebok ya, agar najis yang ada di kubul atau dubur kita itu dapat tersucikan. Anak-anak sholih dan sholihah, ayo di sini siapa yang ketika masuk atau keluar toilet tidak membaca doa? Yo, siapa? Ada yang tahu bagaimana doa ketika masuk toilet dan ketika keluar toilet? Ada yang tahu? Baik, kalau belum tahu kita baca bersama-sama ya. Pertama kita akan membaca doa masuk toilet terlebih dahulu. Ayo bersama-sama dengan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan perempuan. Ayo selanjutnya yaitu membaca doa keluar toilet. Bersama-sama ya membaca dengan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkan aku. Nah, jadi gitu ya doa ketika masuk dan juga keluar dari toilet. Jadi, anak-anak sholih dan sholihah ketika masuk atau keluar dari toilet, kita harus membaca doa ini, ya. Anak-anak sholih dan sholihah, selanjutnya kita akan belajar tentang bersih dari hadas. Sebelum itu, anak-anak ada yang tahu apa itu hadas? Jadi, hadas itu adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan sholat. Jadi, anak-anak, hadas itu ada dua. Yang pertama yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Contohnya hadas kecil apa saja, Bu? Contohnya hadas kecil yaitu buang air kecil, buang air besar, buang angin. Nah, itu contoh dari hadas kecil. Untuk contoh dari hadas besar itu contohnya mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, melahirkan bagi perempuan. Nah, hadas tersebut cara menyucikannya yang pertama itu misalkan
hadas kecil. Hadas kecil itu cara menyucikannya, misalnya buang air kecil. Cara menyucikannya yaitu dengan dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Yang kedua, buang air besar. Cara menyucikannya yaitu dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Yang ketiga, contoh buang angin. Cara menyucikannya cukup dengan melakukan wudhu. Untuk yang hadas besar, contohnya mimpi basah bagi laki-laki, itu cara menyucikannya yaitu mandi atau tayamum jika tidak ada air. Haid bagi perempuan, sama juga mandi atau tayamum jika tidak ada air. Yang terakhir yaitu melahirkan bagi perempuan, itu sama juga cara menyucikannya yaitu dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Yang selanjutnya yaitu cara melakukan wudhu. Anak-anak sholih dan sholihah, Islam mengajarkan kepada kita untuk berwudhu setiap saat. Dengan wudhu, kotoran-kotoran, debu, dan noda akan hilang. Dan juga wudhu juga membersihkan kotoran batin seperti marah, dendam, dan juga iri hati. Nah, anak-anak sholih dan sholihah, selanjutnya yaitu kita mempraktikkan wudhu. Yang pertama yaitu memulai wudhu dengan membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan. Yang kedua yaitu berkumur-kumur, dilakukan 3 kali sambil membersihkan mulut. Kenapa kok 3 kali, Bu? Karena berkumur-kumur 3 kali itu termasuk ke dalam sunnah wudhu. Yang ketiga yaitu menghisap air ke hidung 3 kali sambil membersihkan lubang hidung, dilakukan sekaligus dengan kumur-kumur. Yang selanjutnya yaitu niat sambil membasuh muka. Ayo bersama-sama baca niatnya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, membasuh muka itu dilakukan dari mulai tempat tumbuh rambut di kepala sampai dagu dan dari batas telinga kanan sampai telinga kiri. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap ke bagian kepala itu termasuk ke dalam rukunnya wudhu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengusap kedua telinga. Dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Disunahkan mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri dan dilakukan 3 kali sambil mengosok sela-sela jari. Nah, jadi setelah selesai wudhu, kita dianjurkan untuk membaca doa sesudah wudhu. Ayo kita bersama-sama membaca doa sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang suci. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang soleh. Jadi itu ya anak-anak sholih dan sholihah tentang doa sesudah wudhu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang cara melakukan tayamum.
Ada yang sudah tahu apa itu tayamum? Jadi, tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib jika sedang sakit dalam perjalanan atau tidak ada air. Tayamum ditetapkan sebagai keringanan atau rukhsah bagi kita. Jadi Allah memberikan keringanan kepada kita ketika kita sedang sakit, dalam perjalanan atau tidak ada air, kita bisa bersuci dengan cara tayamum. Nah, caranya tayamum bagaimana, Bu? Ayo kita belajar bersama. Cara atau praktik tayamum yang pertama yaitu awali tayamum dengan basmalah. Letakkan kedua telapak tangan di atas debu yang suci sambil membaca niat dalam hati. Lalu tiup atau tepuk-tepukkan agar debunya tidak terlalu tebal dan butiran-butiran kasar tidak menempel. Bisa juga tempelkan kedua telapak tangan ke dinding, jok kendaraan, kaca, dan sebagainya untuk mendapatkan debu. Nah, untuk niatnya tayamum kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumal istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, yang selanjutnya yaitu usapkan ke muka hingga rata. Lakukan dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai dagu dan dari batas telinga kanan sampai telinga kiri. Yang selanjutnya yaitu usapkan ke tangan kanan hingga siku, lalu usapkan ke tangan kiri hingga siku. Nah, jadi itu ya pengertian tayamum dan juga cara mempraktikkan tayamum. Nah, anak-anak sholih dan sholihah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara mandi wajib. Ada yang tahu apa itu mandi wajib? Apakah sama dengan mandi setiap hari? Nah, jadi mandi wajib adalah membersihkan seluruh badan dengan air untuk menghilangkan hadas besar atau junub. Nah, mandi wajib itu dilakukan karena junub atau terkena hadas besar. Mandi wajib itu dilakukan antara lain karena mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Nah, bagaimana caranya mandi wajib, Bu? Caranya mandi wajib itu yang pertama, dianjurkan berwudu sebelum mandi. Jadi, sebelum mandi kalian bisa berwudu terlebih dahulu. Nah, setelah itu membaca basmalah dan niat mandi wajib ketika menyiramkan air. Niatnya, ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu kita meratakan air ke seluruh badan. Dianjurkan mendahulukan bagian yang kanan. Kemudian menghilangkan najis dan kotoran yang terdapat pada tubuh. Jadi misalkan ada najis atau kotoran di dalam tubuh kita itu dibersihkan. Nah, jadi itu ya tentang mandi wajib, pengertiannya dan juga tata caranya. Nah, itu tadi ya sedikit penjelasan dari Ibu tentang Islam mengajarkan kebersihan, di mana ada bersih dari najis, bersih dari hadas, cara melakukan wudhu, cara melakukan tayamum, dan cara mandi wajib. Sekian video dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.